Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabarnya kalian hari ini? Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana membuat roti sosis tanpa telur ya. Nah, untuk isiannya kalian bisa ganti dengan apa aja. Tapi ini adonan roti untuk roti tanpa telur ya. Yuk langsung kita bikin. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabarnya kalian hari ini? Hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman bagaimana saya membuat roti sosis lagi. Tapi kali ini roti sosis yang saya buat ini tidak menggunakan telur sama sekali. Jadi ini roti kalian bisa kombinasi yang lain, isi yang lain, atau berbagai macam topping kalian bisa kasih di roti ini ya. Ini roti tanpa telur, kalian boleh coba di rumah ya. Nah, apa aja bahan yang saya gunakan untuk membuat roti yang empuk ini? Yuk langsung kita ke bahan. Nah, di sini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuat roti sosis tanpa telur. Di sini ada tepung 250 gram, tepung protein tinggi. Saya pakai sari boga ya. Kebetulan saya coba roti ini ya, yang khusus roti. Ini 250 gram. Lalu di sini ada 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh yeast. Di sini ada 180 ml bahan cair, terdiri dari 130 ml susu dan 50 ml air. Lalu di sini saya ada sekitar 15 sampai 17 butter. Saya pakai butter mix ancor ya. Lalu di sini saya ada 1/4 sendok teh garam. Ya, bahannya ini aja, gampang banget. Dan saya juga siapkan sosis ya. Ini sosisnya saya pakai Bernardi yang Horeca ya. Nah, lalu di sini saya akan langsung masukkan ke mixer dan saya lihatkan ya. Nah, ini saya langsung masukin aja gula, tepung, dan yeastnya. Garamnya sengaja saya pisah nanti dengan butternya supaya dia yeastnya nggak kena garam sehingga dia tetap aktif ya. Nah, ini saya dulu bahan keringnya ini dikocok dulu. Lalu sambil saya masukkan bahan yang cairnya ya, perlahan-lahan. Nah, seperti ini. Kita akan aduk sampai dia benar-benar rata bahannya. Setelah dia rata baru kita masukkan nanti butternya dan garamnya ya. Sudah rata bahannya, lalu saya akan masukkan garam dan menteganya ya, atau butternya ya. Nah, saya masukkan di dalamnya. Nah, ini saya pakai menteganya yang ancor butter mix, jadi butter mix margarin ya. Kalau untuk roti menurut saya lebih enak butter mix margarin ya. Nah, ini kita aduk lagi setelah kita taruh butternya. Nah, ini kita aduk kecepatan kedua sampai dia benar-benar kalis, elastis ya. Dan window pane ya, tentu saja ya. Nah, ini di mixer saya mungkin lebih kurang sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, ini udah kalis ya, sekitar 10 menit aja pakai mixer saya nih. Kalau kalian lihat ya, udah nerawang banget tuh ya, tuh ya. Berarti ini rotinya udah selesai. Saya akan lanjut dengan proses proofing. Oke. Nah, ini saya lihat juga tempat yang lain. Ini ya udah. Saya akan lanjut dengan proses proofing ya. Rotinya udah saya pindahin ke sini. Saya kasih sedikit tepung biar nggak lengket. Saya adon lagi sebentar biar benar-benar lembut ya, elastis gitu. Nah, ini juga udah halus banget. Nah ya, nah ini saya akan taruh di baskom. Lalu saya akan biarkan dia proofing atau dia mengembang. Nah, seperti ini. Saya akan masukin ke baskom begini. Lalu saya akan tutup dengan serbet yang bersih. Nah, kita biarkan lebih kurang 1 sampai 1,5 jam biasanya ya. Oke, lebih kurang 1,5 jam dia udah naik sampai kedua kalinya seperti ini ya. Nah, ini saya keluarkan dulu udaranya. Lalu saya akan bagi-bagi menjadi sekitar 8 sampai 10 bagian ya. Oke.
Nah, jadi di sini saya akan bagi sekitar 10 bagian. Jadi satu rotinya sekitar 46 gram ya. Oke. Nah, setelah kita bagi-bagi gini, kita akan bulet-buletin. Caranya gampang banget. Kita pencet-pencet, kita ke bawahin. Nah, seperti ini, seperti ini. Nah, ya jadi satu kayak gini. Nah, lalu kita bulet-buletin di tangan seperti ini. Ya, lakukan ini semua, lalu dibiarkan sekitar 10 menit. Ya, baru kita isi nanti dengan saya akan biarkan 10 menit ya. Nah, ini kita tutup seperti ini. Kita biarkan 10 menit, baru kita akan, oke? Nah, ini udah 10 menit, saya akan bentuk dan masukkan sosisnya. Ini sosisnya udah disediain. Ya, gampang banget caranya, hampir sama kayak apa namanya, bikin roti yang kemarin ya. Anak saya sukanya yang bentuk kepang gitu ya. Nah, kalian bisa lihat lagi di sini, saya akan praktekin lagi. Nah, kayak gini. Kita kempesin dulu. Nah, adonannya. Nah, kayak gini ya. Kita gilas sampai selebar atau sepanjang sosisnya itu ya. Gilasnya bulat ya. Kita taruh di sini. Nah, lalu kita belah-belah pinggirnya. Kalian boleh pakai belahan seperti ini, boleh pakai pisau juga, bebas ya. Ini tinggal dikepangin kayak gini. Nah, ini dimasukin dikit nggak apa-apa. Kalau nggak bisa ketutup nggak apa-apa juga. Langsung kita bikin kayak gini. Nah, kita kepang-kepang gini. Nah, ini tutup ya, ke belakang, ke bawah ya, kayak gini. Nah, ini udah jadi seperti ini. Nah, kita akan taruh di loyang. Satu loyang 5 roti ya, jadi biar ada jarak ya, kayak gini. Nah, kita lakukan semua sampai habis. Nah, seperti ini udah jadi semuanya, seperti ini ya. Nah, ini kita akan tunggu dia ngembang kedua kalinya lagi, proofing kedua kali. Baru nanti kita oles dengan susu evaporate. Terus kita kasih keju dan oregano dan biji-bijian juga, oke? Nah, ini kita tunggu dulu ya, jangan lupa ditutup. Kita tunggu 45 menit, dia udah mekar lagi. Jadi sosisnya udah hampir ketutup semua tuh, berarti dia udah ngembang kedua kalinya. Saya akan oles dengan kuning telur yang saya kasih susu UHT. Jadi ini 1 kuning telur plus 1 sendok teh susu UHT, saya gabung jadi 1. Saya olesin, nanti saya juga siapkan keju. Di sini ada biji wijen, ada oregano ya. Nah, ini tinggal kita olesin aja perlahan-lahan ya teman-teman, karena ini lembut banget. Jadi harus pelan-pelan. Kejunya saya kasih sini, ditekan-tekan dikit nggak apa-apa ya, biar dia nempel sama telurnya ini. Nah, kayak gini. Nah, ini oreganonya ya, nih oreganonya asal ada aja, dikit-dikit aja, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak dia tuh akan over wangi, harum gitu ya, jadi nggak enak juga. Asal ada aja sih. Anak-anak tuh demen banget kalau panggang ada oreganonya tuh wangi banget katanya mah gitu. Jadi emang benar-benar mereka lebih suka kasih oregano daripada kasih seledri gitu ya. Ini kita kasih udah oregano, kita kasih
biji wijen supaya lebih crispy gitu. Nah, ini udah selesai, kita akan panggang dulu. Yang ini kita saya sudah panasin ovennya. Ini kita panggang di suhu 180 atau 190 tergantung oven kalian, yaitu selama lebih kurang 25 menit api bawah atau 20 menit api bawah, nanti api atas 5 menit untuk merahin toppingnya aja. Oke, yuk langsung panggang di oven True Rich ya. Ini dua loyangnya saya jadiin satu seperti ini. Api bawah dulu kita pakai 190 derajat sampai bawahnya matang, baru nanti kita tuker ya, yang bawah ke atas, yang atas ke bawah. Jadi semua apinya nanti atau matangnya rata ya. Oke. Nah, jadi udah fresh banget, saya angkat dari oven. Waktu yang saya butuhkan untuk panggang ini 30 menit api bawah, suhu 190 sampai 200, dan suhu api atas itu 5 menit aja. Ini kalau udah dingin saya akan buka dari kertasnya, lalu saya akan sajikan, dan nanti saya juga buka kasih teman-teman lihat dalamnya kayak apa. Oke, tunggu ya. Nah, teman-teman pasti penasaran kan dalamnya kayak apa? Saya akan buka satu kasih teman-teman lihat. Tuh, jadinya tuh lembut banget tuh. Lembut banget tuh, crispy banget. Tuh, lembut banget rotinya. Nah, tuh kelihatan sosisnya. Saya akan potong sosisnya ini pakai gunting ya, supaya teman-teman lihat teksturnya. Nah, jadinya kayak gitu. Rotinya juga empuk banget ya. Nah, kalian harus coba tuh. Tekstur rotinya juga empuk banget. Anak-anakku pasti suka banget, dan ini tuh nggak pakai telur ya. Kalian boleh coba di rumah. Oke? Demikian dulu resep dari saya hari ini. Ini adalah roti sosis tanpa telur ala Dapur Yuli. Kalian boleh coba di rumah, enak banget. Yang pasti anak-anak suka banget. Jangan lupa diolesi dengan saus tomato, saus sambal atau mayones, tambah lezat banget. Kalian harus coba ya. Sampai di sini dulu resep saya hari ini. Ini dia roti sosis tanpa telur ala Dapur Yuli. Sampai jumpa di resep berikutnya. Dadah.